فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan al-asma al-mabniyah. Terakhir yang mabni ala dhamm. Nah, pada bab qablu wa ba'du kemudian disebutkan oleh Ibnu Hisham akhwat dari qablu wa ba'du apa saja? Amtal Malik. Asmaul jihad sid. Naam. Terus kemudian awwala wa duna. Naam. Tayyib. Dan perincian hukumnya Hanifillah dari si i'rab dan bina sama seperti qablu wa ba'du. Naam. Dari sisi diidhofahkannya, kemudian kemasukan huruf jarmin, dan ketika terbebas dari itu semua. Dan juga yang semisal dengan itu kemarin ditambahkan apa? Nahiyah, janib, hasb. Nah, dengan sukun sin, hasbu. Tayyib. Dan secara umum faedah-faedah yang kemarin kita ambil berhubungan dengan faedah lughawiyah. Nah, faedah lughawiyah yang tentunya bisanya ya dihafal. Dalam artian kita mendengar dari orang Arab demikian dan juga menghafal maknanya apa. Makna lughah dari kata-kata tersebut. Kita lanjutkan. Setelah menyebutkan isim-isim tadi, kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala membawakan syahid dari perkataan syu'ara. Qala syair, la'amruka ma adri wa inni la'ujalu ala ayyina taghdu al-maniyatu awwalu. Adapun takhrij dari bait ini jelas disebutkan tadi bahwasanya bait Lima'an ibni Aus sebagaimana dalam at-tasrih. Sedangkan makna lughawi dibaca Abdullah. Ma'amruka bi fathil ain al-muhmalah wa sukun muhmalah bifathil ain al-muhmalah wa sukun mim wa huwa al-umru bi dhammil ain. Qala fi nihayat wa la yuqalu fil qismi illa qasam wa la yuqalu fil qasami illa bil fathi. Nah, ini berhubungan dengan la'amruka. Dan ini juga sering didapat ya Hanifillah dalam kalam Arab, apalagi Arab jahiliyah. Karena ini kalimat yang mengalir di lisan-lisan mereka, yang kalau diinginkan qasam tentunya muharram, bahkan termasuk syirik. La amruka maksudnya apa? Demi umurmu.
ya, atau demi kehidupanmu. Tayyib, karena na'am amr dengan fathah ain, tayyib bermakna al-umru dengan dhammah. Tayyib sama amru dan umru. Dan kekhususan ketika jadikan qasam ini tidak dibaca kecuali dengan fathah. La amruka. Walaupun dari sisi makna sama, amru dengan umru sama. Juga dengan umur, ya, 3 cara baca. Tapi khusus yang digunakan untuk qasam yaitu dengan fathah, la amruka. Waqala rawi al-umru bid-dhammi wa bil-fathi wahidun walakin al-khassal halfu lisani. Nah, sama ya kan? Faedah dari ar-raghib sama. Kalau untuk sumpah dikhususkan dengan apa? Bisani, maksudnya apa? Fathah. Dengan fathah. Naam. Istamir. Waqala al-mandur al-umru wal-umru al-hayatu. Al-hayatu. Naam, amru, umur dan umru ini sama semuanya, khalifillah. Bermakna al-hayah, kehidupan. Ya, umur ya kehidupan kita. Fa'idha aqsamu qalu la'amruka fatahu la ghayru. Nah, ketika mereka bersumpah apa berarti? Mengucapkan la amruka dengan fathah. Mereka memfathah ainnya, tidak ada yang lain. Ma'adri ma'a'lamu Aujalu yajuzu ayyakuna ismu tafdil wa yajuzu ayyakuna fi'lan mudhari'an mabdu'an bi hamzatil mutakallim wa ayyakana huwa fiha ma'khudun ma'khudun minal wajli alladhi huwal khabar. Wajal. Ta'lu mudhari'un ada yuqalu ada al-asad ala fulan idza dikara'a fasatan alaihi wa wataba al-maniyah al-maut. Nah, al-maniyah al-maut. Ini juga sering digunakan ya khanifillah dalam mawa'id, baik secara tertulis maupun lisan, ya. Al-maniyah digunakan untuk makna al-maut, kematian. Sedangkan makna bait la amruka ma adri wa inni la ujalu. Tayyib. Ala ayyina ta'dul maniyatu ahwalu. yakni wa hayatika, demi kehidupanmu. Ma'alamu ayyana yakunul muqaddam minal muakhkhar fi aduwil mauti alaihi wa inni khaifun mutaraqqib. Nah, ini hendaknya kita melakukan ikhwanifillah dalam kehidupan ini. Nah, yaitu apa? Aku tidak tahu siapa di antara kita yang apa? Dahulu dan belakangan dari sisi apa? Datangnya kematian kepadanya. Taib wa inni la aujalu, dan sungguhnya aku ini apa? Takut dan senantiasa apa? Khawatir datangnya kematian. Taib, sehingga sikap yang benar tentunya apa? Seorang yang khawatir tiba-tiba datang kematian ya, nah bersiap-siap. Cuman di sini penyair menggunakan apa? La amruka yang bermakna halif, bermakna sumpah. Yang setelah datang Islam, nah hal tersebut apa? Dilarang dengan pelarangan yang keras. Maka disebutkan di sini tanbih. Iqra tanbih. La yajuzul halifu bil amri, ay bil Al halifu. La yajuzul halifu bil umri, ay bil hayati, ay ghairu hayatillahi ta'ala, li'annahu qismun qasamun bi ghairi ismin min asma'illahi sifati min sifatihi. Nah,
Ini tanbih yang bagus berhubungan dengan perkara tauhid. Nah, ya mungkin ta'liq seperti ini jarang didapati dalam kitab-kitab lughah. Ya, cuman bagusnya kita mengambil kitab atau ta'liqah dari masyayikh ahli sunnah, masyayikh tauhid, sehingga dalam masalah-masalah seperti ini mereka memberikan tanbih. La yajuzul halifu bil umri, ay bil hayah, tidak boleh bersumpah dengan al-umur atau dengan kehidupan. Ay ghaira hayatillahi ta'ala, tentunya yang dimaksud adalah selain kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau seseorang bersumpah dengan kehidupan Allah, yaitu sifat hidup. Naam, tayyib, karena di antara nama-nama Allah apa? Al-Hayyu. Naam, yang terkandung di dalamnya sifat naam hidup. Naam, kehidupan yang naam tidak berpermulaan dan tidak berakhir, kehidupan yang sempurna. Kalau seorang bersumpah dengannya boleh. Naam, bersumpah dengan nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dengan selain itu tidak boleh. Makanya disebutkan dalam ta'lilnya li'annahu qasamun bi ghairi ismin min asma'illahi wa sifatin min sifatih. Karena sumpah dengan selain nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wal yaminu la yakunu illa billahi aw bi sifatihi karimah. Waqad nukila Ibnu Abdul Bar naqala Ibnu Abdul Bar rahimahullah al-ijma' ala dhalik wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an man kana khalifan falyahlif billah aw liyasmut. Nah, ini jelas ya. Wal yaminu la yakunu illa billahi aw bi sifatihil karimah. Dan sumpah yamin dengan halif sama alhamdulillah. Nah, tidak boleh kecuali dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya yang mulia. Wa qad naqala Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala dzalik. Ini juga faedah tersendiri tentang apa tidak bolehnya bersumpah dengan selain nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, telah dinukilkan ijma'. Dalilnya wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Di sini perintah, siapa saja yang mau bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Tidak usah bersumpah. Qala fa'ala hadza fama jara 'ala alsinati ba'dihim la'amri aw la'amrika. Baik, la'amri aw la'amrik aw la'amruk. Nah, maaf. La'amri aw la'amruk dengan memfathah ain. Baik. Fa inna dzalika kana yajri 'ala alsinatihim wa la yuriduna qasdal qasam. Maka dibangun atas hal ini, bahwasanya tidak boleh bersumpah dengan kehidupan selain kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, atau dengan yang lebih luas lagi, tidak boleh bersumpah dengan hal tersebut dikarenakan bukan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka yang mengalir di lisan-lisan sebagian mereka, yaitu dari kalangan Arab, la'amri aw la'amruk, maka itu sesuatu yang mengalir di lisan-lisan mereka dan tidak mereka inginkan sumpah. Ini tentunya bagi ahlul Islam setelahnya. Adapun asalnya orang-orang Arab menggunakan untuk qasam, Arab jahiliyah. Qala wa nahyu innama warada fi haqqi man qasada haqiqatal halif. Dan larangan hanyalah datang pada hak orang yang memang menginginkan hakikat sumpah padanya, wallahu a'lam. Wa ala hadha takhrij yuhmalu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi aflaha wa abihi in sadaq. Di atas penjelasan ini, yaitu memberikan jalan keluar bagi lafaz-lafaz yang datang dalam hadis atau dalam athar di mana menggunakan istilah ini la amri atau la amruk, atau bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala secara zahirnya lafaznya itu lafaz sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak diinginkan hakikat tidak diinginkan hakikat halif.
Sebagaimana apa? Bi abi anta wa ummi. Nah, bi abi anta wa ummi ini bukan halif yang diinginkan. Juga dalam hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arabi, aflaha wa abi in sadaq. Aflaha wa abihi in sadaq. Wa abihi ini lafaz yang tidak diinginkan makna sumpah. Anna dzalika kana yaqa'u minal arab wa yajri al alsinatihim min duni qasdil qasam. Bahwasanya itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang terucap dari orang-orang Arab dan mengalir di lisan-lisan mereka tanpa ada tujuan apa? Sumpah. Tidak ada tujuan untuk bersumpah. Wa qala an-Nawawi rahimahullah innahu al-jawabul mardi. Tadi perkataan Baihaqi ini, qalahul Baihaqi, kemudian ditimpali oleh Imam Nawawi, ini adalah jawaban yang mardi, yaitu diterima. Dan memang hadis ini akhwanillah, hadis dalam lafaz Muslim. Aflaha in sadaq asalnya muttafaqun alaih, kemudian ada tambahan wa abi. Ada tambahan wa abi. Cuman penjelasan tersebut dibawa pada kondisi seandainya lafaz tadi itu sahihah. Tambahan wa abihi sahihah. Dan di sana ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya tambahan tersebut tidak sabit atau ghairu mahfudhah, sebagaimana tanbih yang kedua ini. Tanbihun qauluhu aflaha wa abih, qala Ibnu Abdul Barr fi Tamhid, inna hadhihi al-lafdhata ghairu mahfudhah. Ghairu mahfudhah. Wa qad ja'at an rawiha wa huwa Ismail ibnu Ja'far bilafdh aflaha wallahi in sadaq. Aflaha wallahi in sadaq. Qala wa hadha aula min riwayati man rawa anhu bilafdhi aflaha wa abihi. Ini jelas karena padanya sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aflaha wallahi, sehingga lebih utama. Li'annaha, adapun aflaha wa abi ini tidak pantas, li'annaha lafdhatun munkaratun taruddu hal atharus sihah. Karena lafz yang mungkar, yang membantahnya athar-athar yang sahih. Walam taqa fi riwayati Malik aslan. Fi riwayati Malik aslan. Dan hal ini tidak ada dalam riwayat Malik pada asalnya. Tambahan wa abihi. Cuman seandainya riwayatnya sahihah, maka kita sudah tahu jawabannya bahwasanya lafaz-lafaz yang seperti ini, yang zahirnya lafaz sumpah, apabila itu terucap dari mereka kalangan ahli tauhid, ahli lisan, tentu yang diinginkan adalah bukan makna apa? Bukan makna qasam. Baik. Sekarang i'rabnya Zakaria. I'rabu la'amru Allahu al-ibtida. Amru mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah ala akhirih. Wa amru mudhafun wal kafu dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wa khabar mubtada mahdhufun taqdiruhu qasami au yamini. Berarti apa? La amruka, lam lil ibtida, kemudian amru mubtada marfu'. Baik. Mubtada marfu' wa alamatu rafi'i dhammah biasanya. Kemudian dia mudhaf wal kaf mudhafun ilaih. Dan khabarnya apa? Khabarnya ma'dhuf. La amruka qasami au yamini. Ini khabarnya. La amruka qasami au yamini. Ma nafiyatu adri fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Mana min dhuhriha listiqam. Wa fa'ilu ini dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Wa inni wawul hal. Wa inna harfu tawkid wa nasbin. Al-ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun
في محل نصب اسم إن. لأوجلوا اللام لام الابتداء. أوجلوا خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة من إن واسمها وخبرها في محل نصب حال. Baik, berarti apa? La amruka wa inni la aujalu. Baik, berarti wa inni wa aujalu ini apa? Jumlah haliyah. Nah, fi mahalli nasbin hal. Ala ayyina ala hakul jar. Ayyina ay ismu istifham majrurun bi ala wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Wa la dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarri bil mudhaf. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi ta'du al-atiyah. Ta'du fi'lun mudhari'un marfu'un 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu 'ala akhirih. Mana min zuhuriha as-siqal. Al-maniyatu fa'ilun marfu'un 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Awalu dzarful zaman mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin muta'alliqun bi ta'du. Nah, ini syahidnya. Nah, asy-syahidu fi awwalu ya ala ayyina ta'du al-maniyatu awwalu. Kenapa? Fa inna riwayata bi dhammi hadhihi al-kalimah. Fa inna riwayah bi dhammi hadhihi al-kalimah. Wa qad kharrajahu al-ulama ala anna al-qaila hadhafa al-mudhafa ilayhi wa nawa ma'nah. Nah, dan para ulama membawa kondisi ini pada bahwasanya qail yang mengatakan syair ini dia menghilangkan mudhaf dan meniatkan maknanya. Sebagaimana hukum qablu wa ba'du ketika dia mabnikan ala dhamm. Wa mithlu hadzal bait ma hakahu Abu Ali Al-Farisi abda'u bidza min awwalu. Abda'u bidza min awwalu. Tayyib. Jadi awwalu mabniun ala dhamm. Qala wa qala al-akhar idza ana lam uman 'alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u. Tayyib. Al-bait li'atin Ibn Malik al-Muqayyidi sebagaimana dalam Lisanul Arab. Tayyib, iqra ya Muhammad. Al-lughatu Uman asluhu U'mani bihamzataini tsaniyati minhuma sakinatun wal ula Bihamzataini ats-tsaniyatu minhuma sakinatun wal ula madmumatun wa qulibat tsaniyatu wawan من جنس حركة الهمزة الأولى بناء على القاعدة بناء على القاعدة الصرفية عند اجتماع همزتين في أول كلمة وثانيتهما ساكنة تقلب الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى وراء كلمة بمعنى خلفا ويكون معناها ما استطر عنك ولم تشاهده عينك قاله محمد بن الدين. طيب إذا أنا لم أؤمن asalnya apa? U'man. Tapi ini
kaidah i'lal diperhatikan. U'man bihamzatain, dengan dua hamzah. U'man. Atsaniyatu minhuma sakinah, yang kedua sukun. Wal ula madmumah. Faqulibatis tsaniyatu wawan, maka yang kedua diganti dengan wawu min jinsi harakatil hamzatil ula, yang apa, sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Harokat hamzah yang pertama apa, Ahmad? Dhammah. Maka yang sejenis dengan harokat ini apa dari huruf mad? Wawu. Nah, kalau seandainya hamzah maka apa? Harokat yang sejenis. Kalau seandainya hamzahnya berharokat fathah, alif. Demikian maksudnya. Tayyib. Maka kalau ada dua hamzah kok jajar, kemudian yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf apa? Huruf apa yang sejenis dengan harokat apa? Harokat sebelumnya hamzah yang pertama, yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Bina'an 'alal qa'idati as-sarfiyyati 'inda ijtima'i hamzataini fi awwalil kalimah wa thaniyatihima. Na'am, tayyib. Sakinah tuqlabu tsaniyatu harfa maddin min jinsi harakatil ula. Ini jelas. Yang kedua diganti dengan huruf mad dari apa? Harokat yang sejenis. Ya, yang sejenis dengan harokat yang pertama. Wara'u, ya, min wara'u. Wara'u kalimatun bimakna khalfa. Wa yakunu ma'naha mastatara anka wa lam tusyahidhu 'ainak. Yaitu maknanya yaitu sesuatu yang tersembunyi darimu dan tidak apa dilihat oleh kedua matamu, sebagaimana disebutkan Muhammad Muhyiddin. Sedangkan makna bait ini alhamdulillah, la khaira fil mawaddah allati bainana idza kunta la tajiduni ahlan li'an ta'manuni ala sirrika wa sa'iri syu'unik wa kunta la talqani illa liqa'a man yaqbalu wa la yabash. Mana baiknya tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan dalam apa? Dalam kasih sayang, persahabatan di antara kita bila apa? Apabila engkau tidak mendapatiku dalam seorang yang dipercaya untuk apa? Memegang rahasiamu dan mengetahui semua perkara-perkaramu. Nah, dan engkau bertemu denganku, tidaklah bertemu denganku kecuali apa? Ketika apa? Ya ketemu tok. Ketika terpaksa ketemu ya sudah, gimana lagi? Dan walayabash, dan tidak apa? Tidak ada muka berseri-seri. Tayyib. Kalau kondisinya demikian ya memang ikhwanifillah, karena Anda akan nyaman bersahabat demikian. Tapi persahabatan yang betul-betul dibangun di atas ukhuwah Islamiyah tentunya saling mempercayai dan saling menjaga rahasia saudaranya. Tayyib, saling menjaga rahasia saudaranya. Tidak kemudian menyebarkannya dan seterusnya. Ketika bertemu, jika dengan bertemu dengan muka yang berseri-seri. Al-i'rab, istamir. Al-i'rab idza yakun ma yastaqbil min az-zamani hafizun li syartihi mansubun jawabihi. Ini diingat-ingat ya alhamdulillah. Idza ya dzarfun lima yastaqbilu min az-zaman, yang fungsinya apa ikhwanifillah, amalannya khafidun li syartih mansubun bi jawabi. Terus ana dhamir muttasil mabni ala sukun fi ma darab naib fa'il bi fi'li mahdzufin yadullu alaihi fi mutaakhir wa taqdiru idza lam uman ana lam hakunatin wa jazmin wa qalbin. Kenapa kemarin disebut harfu qalbin? Apa Abu Sa'id? Lupa lagi. Lam disebut harfu qalbin, kenapa Ahmad?
Kalau harfu jazmin jelas. Tayyib, wa nafyin jelas. Sekarang wa qalbin. Kenapa disebut harfu qalbin? Betul. Karena bisa merubah fi'il mudhari menjadi madhi. Mengubah makna makna mudhari ke makna madhi, maka disebut dengan qalb. Ya, makna fi'il mudhari ketika kemasukan lam ikhwanifillah bermakna madhi. Terus U'man fi'il mudhari mughayyir sigha wa naibu fa'ilihi dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana 'alaika jar wa majrur muta'alliq bi fi'li wa jumlatu lam u'man 'alaika tafsiriyatu la mahalla laha min al-i'rab wa lam wawu harfu ataf lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yakun fi'il mudhari majzum bilam wa lam jazmin sukun liqa'uka ismun yakun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf wa lakaf dhamir muttasil fi mahalli jarrin mudhaf illa adatul hasr la mahalla laha min al-i'rab min harfu jarrin wara'a zarfu makan wara'u zarfu makan mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin fi mahalli jar wal jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar yakun fi mahalli nasb fi mahalli nasb wara'u tawfidu lil awwali wa qila badal wa qila asl bayan. Taib. Ini i'rab. Nah, yang lainnya ikhwanifillah insyaallah mudah, cuma apa diingat idza. Idza dzarfun limastaqbil min zaman khafidun li syartih mansubun bi jabi, insyaallah nanti lewat. Nah, ketika pada tempatnya, cuma diingat-ingat dulu cara meng'irabnya. Taib. Kemudian syahidnya ikhwanifillah wara'u. Nah, taib. Adapun wara'u yang pertama jelas. Nah, wara'u yang pertama dia sebagai apa? Dzarfu makan mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin bimin. Ya kan? Illa min wara'u. Kemudian wal jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar yakun. Tayyib. Dalam bait walam yakun liqa'uka telah kita lewati tadi apa? Sebagai isim, ya kan? Isim yakun. Illa min wara'u. Tayyib. Min wara'u ini muta'alliq bi apa? Bi mahdhuf khabar yakun. Fi mahalli nasbin. Ini wara'u yang pertama. Kemudian wara'u yang kedua tauqidun lil awal wa qila badal wa qila atfu bayan. Jadi ada 3 pendapat tentang wara'u yang kedua. Yang pertama tauqid, yang kedua badal, yang ketiga atfu bayan. Tayyib. Nah, kemudian dibawakan faedah di bawahnya dari kalam Ibnu Qayyim ikhwanifillah. Naam, tayyib, yang menunjukkan bahwasanya 2 pendapat yang terakhir itu tidak tepat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil bada'i. Ya, bada'iul fawaid ikhwanifillah sebagaimana namanya. Ya, bada'iul fawaid. Fawaid yang apa? Sangat mendalam, sangat bagus. Nah, di situ faedah-faedah tafsir, faedah lughawi, tauhid dan seterusnya. Dan Ibnu Qayyim serta guru beliau Ibnu Taimiyah ikhwanifillah kalau sudah berbicara tentang tafsir atau hadis, ya semua keluar dalam artian ya lughah, ya fikih, ya usul. Nah, ini subhanallah. Mereka memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu padanya. Pada semua fan, ya. Berarti semua fan. Makanya para ulama menasihatkan untuk seorang talib ketika mulai masuk pada marhalah mutala'ah yaitu membaca kitab-kitab, di antara kitab-kitab yang jangan sampai maktabahnya
kosong darinya kitab-kitab dua imam ini, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah. Kenapa? Mereka selain dari sisi keselamatan akidah juga apa? Kekuatan dalam penyampaian dan kekuatan ilmiah. Dalam rudud mereka berdua jagonya. Nah, dalam menjelaskan kalimat-kalimat mereka juga kalimat-kalimat yang tertata. Karena dari sisi lughah mereka kuat. Termasuk di sini, termasuk faidah lughawiyah yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim. Qala wa hadanil wajhan ay al-badaliyah wa 'atf bayan. Inda tahqiq la syai', ya tidak ada nilainya, yaitu ketika ditahqiq ya tidak bisa. Li'anna syai' la yubdalu bi nafsihi illa bi ikhtilafi ma fi ta'rif. Ya, illa bi ikhtilafi ma fi ta'rifin wa tankir au idharin au idmar. Ini faidah ya fillah. Karena sesuatu itu tidak bisa digantikan dengan apa? Sesuatu yang sama dengan dirinya. La yubdalu bi nafsihi. Masa sesuatu digantikan dengan dirinya sendiri? Tidak bisa. Makanya wara'u. Ini tidak bisa dikatakan sebagai apa? Badal. Nah, bisa diganti dengan itu apabila ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan sama semuanya sama, ya tidak bisa jadikan badal. Makanya diberikan pengecualian illa bi ikhtilafi ma fi ta'rifin wa tankir. Kecuali apa? Dengan adanya perbedaan dari isi ma'rifah atau nakirah, au idharin au itmar. Naam. Tayyib. Jadi sisi apa? Ada yang zahir, ada yang disembunyikan. Wa ma'al ittihadi min kulli wajhin la yubdalu ahaduhuma minal akhar. Bersamaan dengan apa? Ittihad, yaitu kesamaan pada semua sisinya, maka tidak bisa menjadikan badal salah satu dari keduanya dari yang lain. Kenapa? Li khuluwi hadzal ibdali 'anil faidah. Karena kosongnya ya ibdal ini dari faidah. Kalau sama ngapain dikasih badal? Taib. Ini bantahan untuk pendapat yang menyatakan wara'u yang kedua badal. Taib. Wa kadzalika 'atful bayan, demikian pula 'atful bayan. Fa inna syai' la yatabayyanu bi nafsihi. Ya. Demikian pula 'atf bayan. Nah, kenapa sesuatu itu tidak bisa dijelaskan dengan dirinya sendiri? Yang mau dijelaskan dan dijelaskan dengan dirinya sendiri sama. Wala yufhamu haqiqatu 'atfil bayani bainal lafdhaini mutasawiyaini min jami'il wujuh. Dan tidak bisa dipahami hakikat 'atf bayan di antara dua lafaz yang sama dari semua sisinya. Nah, ini faedah bagus. Nah, tergabung padanya khanifilah lughawiyah dan dari sisi lughah, kemudian dari sisi pendalaman tujuan bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab tidak ada satu penambahan huruf pun yang yang sia-sia, apalagi penambahan kata. Oleh karena itulah dibantah Ibnul Qayyim di sini, tayyib, bahwasanya ada kemungkinan itu sebagai badal atau atfu bayan. Maka berarti tidak tersisa kecuali kemungkinan yang pertama, dan ini yang kuat, yaitu bahwasanya wara'u itu sebagai taukid. Adapun penguat sudah dikuatkan dengan mengulang kata. Asy-syahidu fi sekarang yang menjadi syahid min wara'u haitsu waradatir riwayatu bidhammi hadhil kalimah li'annahu hadhafa al-mudhaf wa li'annahu hudhifa al-mudhaf wa nuwiya makna. Dikarenakan dihilangkan mudhaf dan diniatkan maknanya. Ka qablu wa ba'du. Baik. Berarti kita selesai dari dua bait tersebut. Dan tersisa beberapa faedah di sini kita baca. Faidatan, dua faedah. Al-ula qauluhum min wara'u. Yajuzu fihi wajhan al-awwal fathuhuma ma'an. Wa huwa al-ashharu wal afsah. Wa huwa mabniyani 'ala al-fathi litarkib. Faedah yang pertama, ikhwani fillah, perkataan min wara'u ini boleh dua cara baca. Yang pertama dengan memfathah kedua-duanya, min wara'a. Dan ini yang lebih masyhur dan lebih fasih.
Nah, dan keduanya berarti apa? Kalau dibaca wara'a mabni alal fathi, litarkib, dikarenakan tarkib. Berarti seperti apa? Lafaz-lafaz yang lain, nahwu qaulihim syadara madar. Ini lebih banyak penggunaannya daripada wara'a. Nah, syadara madar maknanya apa? Dhahabal qaumu syadara madar. Apa? Faiz. Dhahabal qaumu syadara madar, ya. Kaum itu pergi apa? Ya. Ndak karuan, dalam artian ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ya. Bercerai. Itu berarti apa? Syadara madar, yakni tafarruq wa tashattut maknanya. Tarkib ini satu tarkib, enggak bisa sendiri-sendiri syadara kemudian madar, tapi syadara madar. Yakni tashattut wa tafarruq, yaitu perpecahan, ya, kemudian ada sesuatu yang tidak teratur. Kalau dalam kalimat dhahabal qaumu syadara madar, ay dhahabal qaum madhahiba syatta, berarti kaum itu pergi ke arah, ya, ke arah bermacam-macam, tidak teratur. Wa syaghara baghar, ini lebih jarang. Kalau syadara madar sering alhamdulillah dalam muhadarah, dalam mau'izah. Kalau syaghara baghar, walaupun dari si makna sama. Ay tashattatu. Misalnya perkataan Arab, tafarraqu syaghara baghar, ay tashattatu fi kulli wajhin, yaitu mereka terpecah belah pada semua sisinya. Bermakna tashattut juga. Saqatu bain, ya. Saqatu bain, yaitu tengah-tengah. Maksudnya apa? Tidak terlalu parah. Wa huwa jari baita. Nah, waqa'u fi hisbis, ya. Waqa'u fi hisbis. Ini juga sering. Nah, dalam kalam ulama. Hisbis. Nah, hisa bisa. Nah, biasanya kalau dalam ucapan yang mereka katakan fi hisbis. Kalau tidak lihat tulisannya, ya Fanifillah, kalau dengar pertama kali apa ini maksud syekh ini apa, ditanya bingung. Nah, hisbis itu maknanya apa? Tayyib. Waqa'u fi dhiqin wa syiddah wa fi hairah, yaitu dalam suatu perkara yang sulit, yang apa, membingungkan. Taib. La makhraja lahum minhu, yang tidak ada apa jalan keluar bagi mereka dari kesulitan tersebut. Ini namanya hisabisa. Taib. Wa yatika sabaha masaa. Kalau ini gampang. Kau datang apa tiap pagi sore. Wa yauma. Nah. Qala wa min al-fathi fi wara'a. Nah. Apa di sini masalahnya? Mungkin di sini. Kendal. Nah, insyaallah. Qala min al-fathi fi wara'a qaulu Ibrahim alaihi salam lastu khalilan illa min wara'a. Nah, rawahu Muslim an Abi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu anhum. Ini penggunaan wara'a mabni 'alal fathain. Dan ini lebih fasih kenapa? Karena datang dalam hadis. Ada pun syarahnya bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim. Qala al-wajh tsani bina'u wara'u 'ala dhamm kadhurufil maqtu'ah.
Ini yang diinginkan oleh Ibnu Hisham. Karena kondisinya seperti qablu wa ba'du. Warajjaha hadza ba'dul mutaakhirin muhtajjan bima anshadahu al-Jauhari fi sihahihi bid-dhammi. Naam, idza ana sebagaimana dalam riwayat tadi, idza ana lam uman 'alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u. Tapi ini faedah lughawiyah. Berarti ada dua kemungkinan, bisa wara'a dan wara'u. Dan juga berarti ada khilaf ikhwan fillah antara mana yang lebih fasih dari keduanya. Nah, qala al-fa'idatu tsaniyah dhahaba ba'd al-mufassirin wal lughawiyyin ila anna wara'a qad ta'ti bi ma'na qaddama fatakunu mushtarikah bainahuma wa hiya min al-afdal wa ihtujja bi amrayn. Ini kemarin telah disebutkan bahwasanya wara'a terkadang bermakna qaddama, di depan. Sehingga termasuk suatu kata yang masuk kategori afdal, yaitu satu kata tapi bisa digunakan untuk dua makna yang bertolak belakang. Dalilnya dua perkara. Qauluhu ta'ala al-awwal min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Wa jahannam innama hiya amamul kafir. Ini jelas bahwasanya jahannam itu hanya pada amamul kafir. Baik. Maka dzalika qauluhu wa min waraihi adzabun ghalidh. Nah, wa min waraihi adzabun ghalidh. Nah, wa innamal adzabul ghalidh amama. Wa fiha wa fi ma yastaqbilu. Baik. Adzabun ghalidh. Wa min waraihi berarti wara'a di sini bermakna apa? Amama. Baik. Ini yang datang dengan apa? Dengan huruf jarmin min waraihi. Baik, bahkan berarti apa? Tidak hanya satu ta'ifah. Ini faedah juga dalam surat Ibrahim. Bahwasanya wara'a yang ada padanya ini bermakna amam. Baik. Atsani qauluhu ta'ala amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun. Berhubungan dengan kisah Nabi Khadir yang beliau merusak perahunya. Kemudian alasannya ketika ditanya karena perahu tersebut milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum ay amamahum. Di depan mereka ada malik, ada penguasa yang suka merampas perahu-perahu yang baru. Bidalil qiraati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa kana amamahum malikun. Dengan dalil qiraah Ibnu Abbas. Baik, dengan lafaz amamahum. Berarti makna wara'ahum yang dimaksud adalah amam. Dan juga dari sisi logika. Tapi bahwasanya ketakutan, kekhawatiran tentunya terhadap apa-apa yang ada di depan sana. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tayyib. Wa hadzal madhhabu dha'if. Wa wara'a la yakunu amaman kama la yakunu amama wara'a illa binisbah ila syai'ain. Fayakunu amama syai' wara'a li ghairihi wa wara'a syai' amaman li ghairihi. Fa hadzal alladhi yuqalu fiha. Wa amma an yakuna wara'a Zaidin bimakna amamah fakalla. Tayyib, ini berarti faedah bagus dari Ibnu Qayyim, ini dibantai Ibnu Qayyim. Perhatikan. Yang menyatakan bahwasanya wara'a bermakna amamah dibantah, ini mazhab dhaif. Tayyib. Wara'a ikhwani fillah la yakunu amaman. Tayyib. Kama la yakunu amamu wara'a. Ini diinginkan isim tapi la yakunu amama wara'a, maksudnya apa? Amama di sini sebagai isim yakun. Nah, amama tidak bisa menjadi wara'a. Demikian pula wara'a tidak bermakna amama. Illa bin nisbah ila syai'ain. Fayakunu amamu syai' wara'a li ghairi. Tayyib.
Kecuali apa? Ketika apa? Dinisbahkan kepada apa? Dua perkara. Bisa, ikhwani fillah. Kalau apa? Dinisbahkan kepada dua perkara. Sehingga apa? Fayakunu amama syai' ya wara'a li ghairi. Paham? Paham yang diinginkan Ibnu Qayyim ini? Ketika seorang mengatakan amama syai'. Tayyib Zaidun amama Amrin. Zaid amama Amrin. Berarti Zaid itu di depan Amr. Ya berarti ya khonifillah, Zaid itu ya di depan Amr. Cuman ketika dinisbahkan kepada yang lain, kepada Muhammad, ternyata dia di belakang Muhammad. Paham? Karena antri. Tayyib antri. Itu maksud Ibnu Qayyim. Wa wara'a syai' amaman li ghairihi. Nah, ketika apa? Dinisbahkan kepada dua perkara. Fahadha alladhi yuqalu fiha, maka inilah yang bisa dipahami padanya. Wa amma an yakuna wara'a Zaidin bima'na amamahu fakalla. Adapun apabila yang dimaksudkan adalah bahwasanya wara'a Zaid, seorang mengatakan wara'a Zaid, kemudian dimaksudkan di depannya Zaid, maka ini tidak bisa sama sekali, kata beliau. Tidak bisa sama sekali. Wa amma mastadallu bihi fala hujjata fi. Adapun yang mereka jadikan sebagai dalil, maka tidak ada hujjah padanya. Fa amma qauluhu ta'ala min wara'ihi jahannam, fal ma'na annahu mulakin jahannama ba'da mauti. Fahiya min ba'dihi ay ba'da mufaraqatihi dunya. Fahiya lamma kanat ba'da hayatihi kanat wara'ah. Li'anna wara'a kaba'du atau kaba'da. Fakama la yakunu ba'da qablu fakama la yakunu ba'da qabla fala yakunu wara'a amama. Tayyib. Wa anta law qulta jahannamu ba'da mautil kafir lam yakun fiha makna qabla. Tayyib biwajhin. Ini beliau ingin bawakan bahwasanya tidak bisa dalam bahasa Arab seperti ini. Wara'a kok diinginkan amama. Nah, beliau carikan jalan keluar yang lain. Tayyib. Adapun ayat min wara'ihi jahannam, berarti beliau ba'da apa? Beliau bawa kepada makna wara'a itu bermakna ba'da, yaitu min ba'dihi jahannam, yaitu setelah itu ya jahannam. Tayyib, setelah kehidupan dunia mereka berada di neraka jahannam. Tayyib. Maka sebagaimana tidak bisa ba'da itu bermakna qabla, demikian pula wara'a tidak bisa bermakna amama. Dan engkau apabila engkau mengatakan jahannamu ba'da mautil kafir, jahannam itu setelah apa? Kematian orang kafir. Lam yakun fiha makna qabla. Naam, biwajhin. Yaitu tidak ada makna qabla dari semua sisinya, tidak ada sama sekali. Tayyib. Fa wara'aha huna zamanun la makan. Fata'ammalhu rahimakallah. Subhanallah. Maka wara'a di sini itu adalah bermakna zaman, bukan tempat. Tayyib, bermakna zaman, bukan tempat. Jadi tidak bisa menurut Ibnu Qayyim diartikan apa? Min wara'i min amami jahannam. Tapi yang diinginkan adalah makna apa? Makna zaman, yaitu min ba'dihi jahannam wa yusqa min ma'in shadid. Tayyib, fa hiya khalfa zamani hayatihi wa ba'dah. Nah, wara'a ya khalfa ya kan sama. Wara'a khalfa yaitu maksudnya bahwasanya itu adalah zaman di belakang kehidupan dia dan setelahnya. Maksudnya. Wa hiya amamahu wa mustaqbalatuhu, dan dia itu masa depan dia, di depan dia dan masa depan dia. Cuman beliau ingin menegaskan bahwasanya wara'a tidak bisa dimaknakan amama secara lughah. Tayyib. Untuk dikatakan diganti bahwasanya wara'a di sini amama. Falamma kana makna al-amam laziman laha dhanna man dhanna annaha mushtarikah wa la ishtiraka fiha wa kadzalika qawluhu wa min wara'ihi adzabun ghalid. Jadi apa? Tatkala dari sisi zaman memang
Tapi dari sisi zaman, bahwasanya Jahannam itu apa? Zamannya ya di belakang kehidupan apa? Dunia. Maksudnya apa? Setelah kehidupan dunia maksudnya. Nah, ketika dihadapkan kepada mereka itu adalah masa depan mereka, yaitu masa depan orang-orang kafir di neraka Jahannam. Paham? Nah, tatkala ada kelaziman, bahwasanya itu bermakna amam, akhirnya orang menyangka bahwasanya antara waro'a dan amama itu musytarikah, yaitu waro'a bisa apa? Bermakna amama juga, termasuk dalam al-abdal. Wal ishtiraka fiha, padahal tidak ada ishtirak makna padanya. Demikian pula pembahasan yang sama dalam ayat wa min wara'ihi adzabun ghalidh. Tapi ini terlalu mendalam ya Fanifillah. Terlalu mendalam. Tapi subhanallah kita ambil faidah. Masya Allah. Rahimahullah ta'ala. Sekarang tentang ayat surat Al-Kahfi. Wa amma qawluhu wa kana wara'ahum malikun. Tayyib. Fa in sahhat qira'atu wa kana amamahum malikun falaha makna la yunaqidul qira'atal 'amah. Wa huwa anna al-malik kana khalfa dhuhurihim wa kana marji'uhum ilayhi fa huwa wara'ahum fi dhahabihim wa amamahum fi marja'ihim. Fal qira'atan bil i'tibarain wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Tapi bila tetap tidak mau ikhwan fillah. Wara'a ya wara'a, jangan dibawa ke amamah. Naam. Beliau katakan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sam'inatin ghusba. Ini beliau katakan apa? Apabila maknanya sahih, yaitu wa kana amamahum, seandainya memang itu di depan mereka itu ada malik, maka apa? Di sana juga ada makna yang tidak bertentangan dengan qiraah yang umum, qiraah yang masyhur, yaitu wa kana wara'ahum. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya dua qiraah ini tidak bertentangan dari sisi makna, yaitu bahwa annal malika kana khalfa dhuhurihim, yaitu bahwasanya malik tadi, penguasa yang zalim itu ada di belakang mereka, sudah mereka tinggalkan. Baik. Dan nanti apa kembalinya kepada malik itu, ke tempat dia itu. Sehingga wara'ahum fi dhahabihim, malik itu apa? Di belakang tatkala mereka apa? Berangkat. Tatkala mereka pergi di belakang ini. Tapi nanti baliknya ke dia lagi. Gitu. Cuman ada sedikit takaluf. Kemudian amamahum fi marja'ihim, tatkala kembali ya di amam berarti. Karena kembali ya berarti di depan mereka. Di depan itu ada malik. Sehingga dua qiraah ini dilihat dari dua sisi yang berbeda. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kuwah, dalam artian kuwah dalam menyampaikan. Beliau jarang ada ragu dalam ini. Menyalahkan ya salahkan, betul. Cuman wallahu ta'ala a'lam, dalam masalah ini ya lebih mudah untuk apa yang dibawakan di atas. Cuman disebutkan oleh Syekh Abu Bilal hafizahullah ta'ala min babil faidah, bahwasanya berarti perkaranya bukan perkara yang mujma' alaih di kalangan ulama ahli lughah. Karena Ibnu Qayyim juga muktabar dari sisi lughah. Dan memang kalau membaca kalam beliau biasanya kita terseret dalam pembahasan fikih, pembahasan akidah atau yang lainnya, kita membaca kalam beliau, kita ngikut biasanya. Makanya Ibnu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menasihatkan untuk seorang punya kuwah dari sisi tarjih untuk apa? I'tinad terhadap kitab-kitab 4 imam ini. Di antaranya Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian siapa? Al-Muhalla Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani. Tayyib. Cuman untuk Ibnu Hazm, para ulama memberikan nasihat jangan terjun dulu untuk membaca kitab beliau Muhalla sebelum memiliki dasar. Karena Ibnu Hazm memiliki lisan yang hiddah, yaitu lisan yang tajam dalam mengkritik.
Jadi sudah dihabis-habiskan sudah yang dikritiki, walaupun itu jumhur. Nah, khawatir kalau seorang belum memiliki dasar yang kuat, ya akhirnya apa? Ada sifat kiber padanya. Kemudian juga apa? Nah, karena bagusnya beliau dalam membawa ikhwanifillah, dalam menyampaikan hujah kuat, ya bisa salah paham jadinya. Tapi diambil faedah untuk mutalaah, karena memang kitab-kitab mereka Masya Allah, Allah beri kekokohan sehingga seseorang ketika mentarjih tidak ada keraguan. Nah, karena mereka empat ini kenapa kok bisa kokoh seperti itu ikhwanifillah? Karena mereka bangun di atas usul yang kokoh. Nah, makanya kalau kita perhatikan qawaid, pelajaran qawaid, pembahasan usuliyah, kalau ingin biasanya para mutaakhirin, ketika membahas suatu masalah tidak keluar dari mereka ini. Mereka betul-betul terapkan kaidah. Ketika ingin menyatakan hukumnya mustahab, memang harus ada sharif. Harusnya ada sharifnya apa? Kalau mendapati sharif, kenapa kita katakan mustahab walaupun jumhur mengatakan mustahab dan ada sharifnya? Harus ke hukum asal wajib misalnya kalau itu perintah. Kalau itu larangan, kalau tidak didapati sharif yang memalingkan dari hukum asal wajib. Kok jumhur mengatakan cuma sekedar makruh? Nah, ini tidak terima kalau sampai ada sharif. Itu bagusnya. Nah, nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillah. Berarti dengan ini kita selesai dari mabni ala ad-dhamm. Subhanakallah wa bihamdika.